Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya kita manusia pasti tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memang tidak luput daripada salah. Karena di atas permukaan bumi ini yang tidak bersalah, berdosa itu hanya Rasulullah, hanya utusan-utusan Allah, para nabi dan para rasul. Mereka yang tidak berdosa. Tapi yang namanya kita manusia pasti berdosa. Sehingga inilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak, memerintahkan kepada kita untuk semua kembali kepada Allah, untuk menuju jalan Allah. Karena kita berasal daripada Allah, juga kita akan kembali kepada Allah. Kita berasal daripada Allah, tidak ada dosa. Alam arwah kita sudah berjanji kepada Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadat kepada Allah. Sehingga di saat Allah melahirkan kita ke alam dunia ini, saat itulah kita mengenal yang namanya selain Allah, mengenal manusia, mengenal harta, mengenal jabatan, mengenal apa saja yang dalam kehidupan dunia ini yang kita jalani. Semua ini bisa melalaikan kepada Allah. Semua ini bisa menimbulkan dosa. Sehingga dengan itulah kita perlu untuk mencari kebutuhan rohaniyah kita, yaitu ilmu agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dosa yang kita kerjakan ini adalah merupakan sesuatu yang menghambat kita dekat dengan Allah, menghambat kita menuju kepada Allah. Kenapa demikian hadirin kaum muslimin? Sebagaimana tubuh kita ini ada dua makanan, juga tubuh kita ini bisa menyebabkan dua bahaya. Yang pertama, seandainya kita makan racun, hadirin kaum muslimin, pasti tubuh kita akan sakit. Pasti kita tidak mampu bekerja, mengerjakan aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Kenapa? Karena tubuh kita sakit. Jantung kita sakit, kolesterol naik akan sakit, kaki kita dan semua anggota kita. Dosa seperti demikian hadirin kaum muslimin. Dosa yang kita kerjakan, baik kita sadar atau tidak kita sadar, ini akan menyebabkan yaitu jiwa kita lemah. Sakit jiwa bukan tidak sanggup bekerja, tapi sakit jiwa kita tidak sanggup beribadat kepada Allah. Inilah sesuatu yang menghambat taufik dan hidayah daripada Allah, yaitu dosa. Dosa yang kita kerjakan apabila tidak diiringi dengan taubat nasuha, ini akan bermasalah dengan ibadat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa hari ini kita malas beribadat kepada Allah? Azan di saat kita dengar, kumandangkan, panggilan Allah menyeru kita pergi ke tempat-tempat ibadah. Kenapa kita masih lalai? Kenapa kita masih mengulurkan waktu? Kenapa tidak bersemangat? Ini tergantung karena iman kita hadirin kaum muslimin mungkin tidak kuat. Apalagi kita tidak mampu mengerjakannya. Bukan tidak mampu mengerjakannya hadirin kaum muslimin, tapi hambatan sakit jiwa kita gara-gara dosa. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan hadirin kaum muslimin, semakin lemah kita untuk mengerjakan perintah Allah. Walaupun kita mampu mengerjakannya, tapi kita tidak bersemangat, tidak khusyuk. Ini adalah merupakan sesuatu yang disebabkan oleh dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan kita melambat-lambatkan taubat kepada Allah. Karena salah satu bisikan syaitan, yaitu dibisik kepada kita, jangan kamu bertobat, kamu masih muda, umur kamu masih panjang. Ini adalah hadirin kaum muslimin sesuatu yang menghambat kita bertobat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara dua bahaya yang sangat besar bagi kita yang melambat-lambatkan taubat, yang pertama yaitu hati kita semakin gelap. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, laksana penyakit tidak kita obati, semakin sulit dokter untuk mengobati penyakit kita. Semakin lama penyakit itu akan semakin bertambah menjalar pada tubuh kita. Begitu juga dosa hadirin kaum muslimin. Bahkan jangankan mudarat kita, dosa yang dikerjakan oleh orang tua akan berefek kepada anak keturunan-keturunannya, naudzubillah min dzalik.
Ini di antara bahaya dosa. Jangankan kita yang mengerjakan dosa, anak kita, keturunan kita akan ikut ambil imbas daripada dosa yang kita kerjakan. Efeknya, kenapa? Anak-anak kita juga malas mengerjakan ibadah. Mungkin salah satu faktor daripada beberapa faktor itu gara-gara orang tuanya masih larut dalam dosa, belum bertobat kepada Allah. Begitu juga kita seorang anak, dengan mengerjakan dosa akan berefek kepada orang tua kita. Karena orang tua kita hari ini, hadirin kaum muslimin, di alam barzakh, di alam kubur, mereka menantikan doa daripada anak-anak yang saleh. Tapi hari ini kita belum menjadi anak yang saleh. Apa yang dibanggakan oleh orang tua kita? Kita mungkin hari ini tidak mampu memberikan hadiah kepada orang tua kita yang telah meninggal, tapi kita setidaknya mampu, yaitu menjadi anak yang saleh dengan tidak meninggalkan salat 5 waktu, dengan tidak mengerjakan dosa-dosa. Ini di antara bahaya dosa, yaitu bisa berefek kepada orang lain, dan hati kita semakin berkarat dengan dosa, sehingga pintu taufik dan hidayah sangat sulit untuk bisa dibuka, hadirin kaum muslimin. Benteng sudah bertebal sangat, otomatis dosa juga seperti demikian. Pintu hidayah sangat sulit menembus relung hati kita, dikarenakan dosa kita semakin banyak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, disinilah senantiasa kita harus bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertobat agar kita bisa kembali kepada Allah. Dosa kita sudah tidak ada lagi. Sebagaimana kita lahir ke dunia ini tidak ada dosa, kembali pun kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak ada dosa dan noda. Inilah hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang, siapa jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang di saat mendengar seruan Allah kita bertambah senang. Di saat jiwa berada di rumah-rumah Allah kita senang. Tapi hari ini, hadirin kaum muslimin, kenapa kita begitu sulit, begitu tidak lazat dengan ibadah? Mungkin kita hari ini beribadah secara zahiriyah tubuh kita saja, tidak masuk dalam hati kita. Inilah perlu kita perbaiki, sehingga di ulama-ulama ada menerapkan bermacam-macam ilmu. Ada ilmu amalan memperbaiki syariat kita, ada ilmu amalan memperbaiki hati kita. Ini perlu kita memperbaiki, hadirin kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, taubat yang benar adalah bukan hanya sekedar kita mengaku saya berdosa. Taubat yang benar adalah taubat yang ada syarat, rukun dan kesempurnaannya. Apa di antara mukadimah sebelum kita bertobat, hadirin kaum muslimin? Yang pertama, kita harus takut kepada azab Allah. Kalau kita tidak takut kepada azab Allah, tidak ada mungkin jalan untuk terdorong kita untuk bertobat kepada Allah. Jangankan azab Allah, hadirin kaum muslimin, api di dunia saja kita tidak mampu untuk merasakan panasnya. Bagaimana api daripada neraka Allah? Neraka yang paling rendah, yang diperuntukkan kepada orang beriman yang masih ada dosa, mendidih kita berdiri di atas neraka, mendidih otak kita, hadirin kaum muslimin. Ini neraka yang paling rendah. Coba kita bayangkan, hadirin kaum muslimin. Ini di antara mukadimah taubat. Sebelum kita bertobat, kita harus, yaitu takut kita terhadap siksaan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara rukun taubat yang pertama sekali yaitu kita harus nadam. An-nadamu minaz-dzunub, kita harus menyesal daripada dosa. Apakah hari ini kita sudah menyesal? Apakah menyesal itu hanya sekedar kita ucapkan saya menyesal? Bagaimana pengertian menyesal yang dirangkumkan oleh ulama, hadirin kaum muslimin? Tawajju'ul qalbi bi fautil mahbub. Makna menyesal yaitu pedih hati di saat kita merasakan hilang kekasih kita yang kita cintai. Pedih hati. Adakah hari ini kita sudah menyesal seperti demikian? Umpamanya, hadirin kaum muslimin, di saat kita mengerjakan dosa, di saat itulah kekasih kita yang kita cintai sudah luput daripada kita. Apa yang kita cintai? Allah dan ridhanya Allah, surganya Allah.
Di saat kita berdosa, hadirin kaum muslimin, kita sudah kehilangan yang paling kita cintai di alam dunia ini, yaitu Allah dan ridha Allah. Bagaimana perasaan kita? Sudahkah seperti demikian yang kita rasakan? Sehingga meneteskan air mata kita karena kita merasa kehilangan yang kita cintai. Mungkin hari ini hadirin kaum muslimin kita bersedih, sakit hati kita gara-gara kita dikecewain oleh saudara kita, ditinggalin oleh teman-teman kita. Itu mungkin kesedihan yang kita rasakan. Itu bukan namanya nadam, menyesal dalam hal dosa. Sakit hati, sesakit-sakitnya, sehingga mengeluarkan air mata di saat kita ingat hal demikian. Inilah yang dikatakan dengan yaitu an-nadam, tawajjuhul qalbi bi fautil mahbub. Pedih hati, sakit hati di saat kita merasakan dikala kita hilang kekasih, hilang Allah, hilang rahmat Allah. Dikala kita mengerjakan dosa, hadirin kaum muslimin, Allah, rahmat Allah tidak ada lagi menyertai dengan kita. Apalagi naudzubillah, di saat itulah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Banyak di antara kita kadang-kadang hadirin kaum muslimin, dikala sedang lazatnya berbuat dosa, kita meninggal. Inilah di antara ciri-ciri orang yang meninggal su'il khatimah. Kemudian yang kedua, hadirin kaum muslimin, di antara ketentuan taubat harus tarku dzunub, meninggalkan dosa dengan sukarela. Misalnya hadirin kaum muslimin, hari ini kita masih dalam berlumuran dengan dosa riba. Hari ini kita langsung memutuskan hubungan riba. Apa saja transaksi yang berhubungan dengan riba kita tinggalkan, kita selesaikan semuanya. Kita kembali kepada Allah. Misalnya ada dosa kita dengan saudara kita, memutuskan hubungan silaturahmi, hari ini kita langsung meninggalkan, mohon maaf, dengan sukarela. Ini maknanya meninggalkan dosa. Dosa misalnya kita ada makan hak orang lain, hari ini kita tinggalkan, kita mohon maaf. Kemudian yang ketiga, hadirin kaum muslimin, an-nadam alla ya'ud ila dzunub. Cita-cita tidak akan kembali lagi kepada dosa. Disinilah masukan-masukan iblis jangan banyak, hadirin kaum muslimin. Apalagi kita masih muda, kita masih sehat, masih kuat. Dibisik oleh iblis, untuk apa kamu meninggalkan dosa? Umur kamu masih lama, kesempatan masih muda dan sebagainya. Inilah jalan iblis masuk dalam jiwa kita, hadirin kaum muslimin. Diiming-iming oleh iblis, laknatillah, jangan kamu meninggalkan dosa, kamu masih muda. Jangan kamu meninggalkan hal-hal yang haram, kamu masih sempat bertobat lain waktu, lain kali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita hari ini yang mengimpikan, saya akan belajar ilmu dikala saya sudah pensiun. Saya akan menuntut ilmu dikala saya sudah tidak ada lagi hal-hal yang menyibukkan urusan saya di dunia ini. Itu juga angan-angan yang kita impikan dari kaum muslimin. Tapi berapa banyak di antara saudara kita hari ini yang sedang kuatnya, sedang sehat-sehatnya, mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil oleh Allah tanpa dia sadar. Apalagi hari ini hadirin kaum muslimin, bermacam penyakit yang tidak seperti zaman-zaman dahulu. Orang-orang tua kita mungkin lama sakitnya, tapi hari ini di antara kita yang muda-muda belum sampai 60 kita sudah sakit. Dikala kita sakit, hadirin kaum muslimin, bagaimana kita untuk menuntut ilmu, memperbaiki ibadat kita? Hari ini kadang-kadang di antara kita hadirin kaum muslimin belum bisa ilmu tauhid yang belum memadai kepada kita. Hari ini ada di antara kita hadirin kaum muslimin yang membatalkan saja tidak mengerti. Coba kita bayangkan hadirin kaum muslimin, berapa umur kita hari ini? Kita semakin lama semakin dekat dengan Allah, tapi kenapa kita semakin disibukkan oleh dunia ini? Padahal Allah memberikan dunia ini bukan hanya untuk dunia, tapi dunia ini adalah merupakan sarana jalan buat kita kembali kepada Allah. Allah tidak menciptakan kita untuk kerja, Allah tidak menciptakan kita untuk memiliki jabatan dan sebagainya di dunia ini, tapi Allah menciptakan kita untuk beribadat kepada Allah. Allah memberi izin kepada kita untuk bekerja, berusaha, tapi ingat, kerja dan usaha apapun di dunia ini, yang penting halal dan yang penting kita dekat dengan Allah. Bagaimana kita kalau bekerja sampai tinggal salat? Bagaimana kita bekerja sampai tinggal kita menuntut ilmu agama?
Ini hadirin kaum muslimin yang harus kita perbaiki, sehingga di saat umur-umur kita, akhir-akhir kita, mudah-mudahan kita diberikan dalam keadaan husnul khatimah. Setidaknya kita menjelang masa tua, sibuk kita menuntut ilmu, sibuk kita dengan beribadah kepada Allah. Ini di antara umur yang berkah. Jangan kadang-kadang di antara kita hari ini, di masa muda pun kita tidak sempat menuntut ilmu, tapi di masa tua pun kita masih lalai, hadirin kaum muslimin. Apa yang kita banggakan, hadirin kaum muslimin? Di saat kembali kita kepada Allah, anak kita meninggalkan kita, istri kita meninggalkan kita, rumah yang kita bangun yang mewah akan kita tinggalkan. Bahkan semua kenalan kita, relasi kita hanya akan mengingat kita, itu saudara saya. Tapi siapa yang membantu kita di alam barzakh? Kita sendirian di sana. Siapa yang akan menampingi kita di sana? Inilah hadirin kaum muslimin. Orang yang pintar itu bukan orang yang bertitik. Orang yang pintar itu orang yang senantiasa dia ingat kepada kematian. Ingat apa bekal yang akan saya bawa. Apakah saya sudah bisa untuk menjawab mungkar dan nakir? Apakah saya sudah selamat? Siapa yang menjamin saya untuk selamat daripada hal demikian? Inilah hadirin kaum muslimin yang senantiasa kita pikirkan untuk bekal buat kematian kita. Termasuk orang-orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kematiannya. Bagaimana kematian dia? Bagaimana bekal yang dia bawakan? Harta yang diberikan oleh Allah, apakah harta itu menjadi bekal buat kita untuk dekat dengan Allah? Jabatan yang Allah berikan, apakah jabatan itu menjadi sarana buat dekat kita hubungannya dengan Allah? Apapun misi kita di dunia ini, jangan lupa tujuan kita yaitu akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, semua kita yang hadir di rumah Allah ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa bertaubat, memperbaiki diri kita, untuk senantiasa bersemangat yaitu mencari ridhanya Allah, beribadat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.